Oh, udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi dengan keadaan sehat. Perkenalkan, saya Fadila Nuriskia yang akan memandu jalannya sesi presentasi. Pada kesempatan kali ini, kita mendengarkan presentasi dari kelompok 5 dengan judul Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Dengan anggota Muhammad Akmal Al-Amin, Rizan Abki Khairullah, Vita Adi Nugraha, Amelia Putri Akilah, Jojo Prawinata Situmeang, Fadila Nuriskia, Akil Mahtuf Maulana, Naufal Dimas Fajri, Muhammad Dafa Ahza Pratama, Raditya Wiladia Lagrawardana, Dian Kamilah, Berlian Reharja. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bang Akmal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini kenapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Karena lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa, terutama oleh Insinyur Soekarno dengan ide filosofis Grundslage yang kemudian berkembang melalui sidang BPUPKI hingga disahkan oleh PPKI. Pancasila dipandang sebagai sistem filsafat bersifat terus-menerus dikaji dan dikembangkan oleh pemikir seperti Nota Nagoro, Sir Janto Wardoyo, dan Sastra Prateja. Kita sebagai mahasiswa perlu memahaminya secara filosofis agar mampu berpikir kritis, sistematis, dan komprehensif. Tujuannya untuk membentuk sikap Pancasilais, inklusif, toleran, gotong royong, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mampu mengaktualisasi nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Di sini ada poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Filsafat sering digunakan dalam berbagai konteks, misalnya oleh pedagang, prajurit, atau wakil rakyat untuk menggambarkan prinsip hidup mereka. Namun, pemahaman tersebut lebih mengarah pada filsafat dalam arti informal, yaitu kepercayaan atau sikap hidup yang diterima tanpa kritik. Sementara itu, filsafat juga memiliki arti yang lebih mendalam dan luas. Menurut Titus, Smith, dan Nolan, filsafat dapat dipahami dalam 5 arti. Yang pertama informal, formal, komprehensif, analis linguistik, dan aktual fundamental. Artinya komprehensif misalnya terlihat dalam pernyataan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara sebab Pancasila mendasari seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan sistem filsafat yang mendasar dan fundamental. Selain itu, filsafat berfungsi sebagai sarana berpikir kritis, rasional, dan terbuka. Ia lahir sebagai reaksi terhadap mitos dengan menekan penggunaan akal. Untuk menggantikan tahayul yang irasional, seperti adagium Voltaire, tahayul membakar dunia, filsafat memadamkannya. Filsafat membantu manusia keluar dari pemikiran yang sempit dan tidak logis. Akhirnya, filsafat juga berperan dalam klarifikasi bahasa dan analisis makna kehidupan. Dengan berpikir filosofis, manusia dapat memahami nilai-nilai hidup secara lebih mendalam, menghindari kesia-siaan, dan menjalani kehidupan secara lebih bijaksana. Pancasila disebut sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, koheran, yaitu saling melengkapi antar sila. Yang kedua, menyeluruh, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, ada mendasar, menggali inti kehidupan manusia dengan Tuhan, sesama, dan negara. Serta spekulatif, lahir dari perenungan mendalam sebelum dibuktikan dalam praktik kenegaraan. Tokoh seperti Nur Bakri menekankan bahwa Pancasila adalah hasil perenungan serius tokoh bangsa dan yang bersifat filosofis. Menurut Sastra Rapteja, fungsi utama Pancasila sebagai filsafat adalah menjadi dasar negara sekaligus ideologi. Artinya, Pancasila mengatur seluruh aspek kenegaraan, mulai dari hukum, pemerintahan, perekonomian, hingga hubungan warga negara, serta menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan demi kesejahteraan bersama. Contohnya penerapan Undang-Undang Nomor
44 tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkebahagiaan luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat. Eh, Driyakara membedakan filsafat dengan Weltanschauung. Filsafat bersifat teoritis dan abstrak, berusaha mencari kebenaran mendasar, sementara Weltanschauung adalah pandangan hidup praktis yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila bukan hanya dasar filsafat negara, filosofis Grundzüge, tetapi juga Weltanschauung, bangsa Indonesia karena nilai-nilai telah hidup dalam budaya dan pandangan hidup rakyat sebelum dirumuskan secara formal. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena meskipun sains dan teknologi telah memberi kenyamanan, manusia tetap sering merasa gelisah karena belum memahami makna hidup dan arah kehidupannya. Filsafat membantu menjawab persoalan tersebut dengan memberikan dasar berpikir kritis, menjajaki pemecahan masalah, membentuk keyakinan yang menjadi landasan tindakan, serta memperluas kesadaran agar manusia lebih bijak dan dalam menghadapi kehidupan. Urgensi filsafat Pancasila terletak pada perannya sebagai refleksi filosofis dari dasar negara. Pancasila perlu dipahami secara rasional, dijabarkan menjadi prinsip yang operasional, membuka ruang dialog dengan perspektif baru, dan menjadi kerangka evaluasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, filsafat Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai teori, tapi juga pedoman praktis dalam membangun dan memecahkan persoalan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genevitus objektivus dan genevitus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genevitus objektivus berarti Pancasila ditempatkan sebagai objek kajian filsafat. Artinya filsafat digunakan untuk menelaah hakikat, dasar, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya pertanyaan tentang dasar analogis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genevitus subjektivus. Berarti Pancasila menjadi subjek atau sumber lahirnya filsafat. Dalam arti nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang melahirkan suatu filsafat khas Indonesia, yaitu filsafat yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan tim saya. Selanjutnya adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Jadi landasan ontologis itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan, apa sih hakikat dari Pancasila itu sendiri? Jawabannya ternyata ada di diri kita, yaitu manusia Indonesia. Pancasila lahir dari pemahaman yang dalam tentang siapa kita dan dunia tempat kita hidup. Pemahaman tentang manusia ini kemudian tercermin di setiap sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan dipahami sebagai sebab pertama dari segala yang ada. Sila kedua ada sila kemanusiaan, berangkat dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk beradab yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang setara. Lalu yang ketiga ada sila persatuan, merefleksikan hakikat bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan meskipun kita berbeda-beda. Lalu ada sila keempat, sila kerakyatan, menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik, sehingga keadilan harus berada di tangan rakyat. Yang kelima, ada sila keadilan sosial, dilandasi oleh keyakinan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi, kajian Pancasila dari sisi ontologis sangat penting untuk memahami dasar keberadaannya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang asal-usul sumber dan kebenaran pengetahuan. Jika kita hubungkan dengan Pancasila, maka landasan epistemologis berarti bagaimana Pancasila dipahami sebagai dasar pengetahuan sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri tidak lahir begitu saja. Nilai-nilainya digali dari budaya dan tradisi bangsa, diperkuat oleh ajaran agama-agama yang dianut masyarakat, diperkaya melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia, serta dirumuskan dengan matang oleh pendiri bangsa pada saat perumusan dasar negara.
Nah, secara epistemologis, Pancasila memiliki sifat yang holistik karena memandang manusia secara utuh dari berbagai macam perspektif. Kontekstual karena sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia, dialogis karena terbuka terhadap perkembangan zaman, dan praktis karena bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, landasan epistemologis ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ide dasar, tetapi juga memiliki dasar ilmiah untuk dijadikan kerangka berpikir, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, serta filter terhadap masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila ini bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hukum, tapi juga sebagai sumber nilai yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, yang dimana nilai tersebut ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur dengan angka karena merupakan kualitas yang melekat pada setiap sila yang ada. Salah satu contohnya pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai tentang keimanan, spiritual, sakralan, dan moral yang membimbing bangsa Indonesia selalu berpegang pada keyakinan kepada Tuhan dan etika ketuhanan. Lalu ada juga sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki nilai tentang kebersamaan, kesetiakawanan, serta nasionalisme yang menjadikan keragaman suku, agama, dan budaya menjadi satu dalam kerangka kebangsaan. Nilai-nilai aksiologis ini menjadi arah etika dan spiritual bagi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan tindakan sosial tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai luhur Pancasila. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sumber historis Pancasila. Yang pertama adalah pengertian sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila adalah asal-usul nilai dan gagasan yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak muncul tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang panjang. Yang kedua adalah akar historis Pancasila. Yang pertama itu nilai-nilai budaya bangsa sejak zaman nenek moyang. Masyarakat Indonesia telah mengenal musyawarah, gotong royong, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan terhadap Tuhan. Nilai ini menjadi fondasi lahirnya Pancasila. Yang kedua yaitu kerajaan Nusantara. Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram meninggalkan nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Contoh terkenal adalah Sumpah Palapa oleh Gajah Mada yang mengandung semangat persatuan Nusantara. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh agama dan tradisi. Contohnya adalah masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen turut memperkaya nilai religius, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga adalah perumusan Pancasila secara historis. Yang pertama adalah BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Beberapa tokoh mengemukakan dasar negara, diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Kemudian pada Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 merumuskan Piagam Jakarta sebagai kesepakatan bersama yang menjadi embrio Pancasila. Kemudian ada PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Poin yang keempat yaitu makna sumber historis Pancasila. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil kesepakatan bangsa, bukan buatan dari satu orang. Kemudian ada nilainya berakar dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga mudah diterima. Dan yang terakhir adalah memberikan legitimasi historis bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan perjalanan bangsa. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, saya akan membawakan bagian sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalam mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.
nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next teman-teman. Kalau kita lihat sumber politis ini bisa dikelompokin jadi dua. Yang pertama, asalnya dari wacana-wacana di sidang BPUPKI, PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno di tahun 1958 sampai 1959 yang banyak membahas Pancasila dari sisi filosofis. Terus yang kedua muncul dari argumen-argumen politis di era reformasi. Contohnya pidato Presiden Bahrudin Yusuf Habibie pada 1 Juni tahun 2011 yang kembali menekankan pentingnya Pancasila. Lalu apa sih makna politis dari tiap sila? Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ini menyatukan semua golongan agama di Indonesia. Kalau sampai sila ini dihilangkan, bangsa kita akan kehilangan pemersatu batin. Terus ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini fungsinya untuk mencegah nasionalisme yang kebablasan, misalnya jadi Calvinisme atau bahkan rasisme. Sila ketiga, persatuan Indonesia jelas menjadi fondasi agar bangsa tetap kokoh dalam satu kesatuan negara. Sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa demokrasi kita bukan hanya alat teknis, tapi berakar pada kepribadian bangsa, cerminan dari jiwa dan perasaan rakyat Indonesia. Yang terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah amanat sejarah dari para leluhur dan pejuang bangsa, bahwa setelah penderitaan panjang masa penjajahan, kesejahteraan rakyat harus tetap diwujudkan. Jadi bisa kita lihat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga punya makna politis yang mengikat, yang menjaga arah bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai poin D ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat itu berarti bagaimana Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan berdasarkan kepemimpinan yang berkuasa dan sesuai dengan kondisi zaman. Nah, Pancasila bukan hanya sekedar teori abstrak, akan tetapi dasar yang berfungsi dan berubah seiring perkembangan politik, sosial, dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman Pancasila selalu mengalami perubahan cara pandang mulai dari masa Soekarno, masa Soeharto, sampai era reformasi. Pada masa Soekarno, Pancasila dipandang sebagai sistem filsafat dengan istilah filosofis ground slate. Nah, gagasan ini berfungsi sebagai landasan rohaniah dalam kehidupan bernegara dan mendapat sambutan yang positif. Meskipun lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik dan dukungan dalam sidang BPUPKI. Pada masa ini, Soekarno lebih menekankan Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki keunikan sebagai dasar negara yang lahir dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pada masa Soeharto, pemahaman Pancasila berubah ke arah yang lebih praktis, di mana Pancasila tidak lagi dipandang sebagai teori filsafat saja, melainkan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sinilah lahir program P4 atau Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila di era Soeharto diposisikan lebih operasional, tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga tuntunan hidup berbangsa dan bernegara. Bisa di next.
Nah, pada era reformasi, istilah Pancasila sebagai sistem filsafat jarang sekali digunakan. Namun, Pancasila tetap dipandang penting dalam wacana akademik maupun politik kenegaraan. Tokoh seperti B.J. Habibie menekankan bahwa Pancasila merupakan dasar yang menjaga demokrasi hukum, hak asasi manusia, dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di era reformasi, Pancasila berperan sebagai penopang nilai-nilai modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, di poin yang akan saya bahas yaitu sekarang ada tentang tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, di mana di poin 1, di poin A ini ada globalisasi dan modernisasi. Ya, di mana itu beberapa poinnya lagi masuknya budaya asing yang seringkali tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Dan nampaknya dalam generasi muda kita ini lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup luar sehingga bisa menunjukkan identitas bangsa. Lalu yang kedua ada radikalisme dan intoleransi. Perlu penguatan kembali pendidikan karakter berbasis Pancasila dan tantangan untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan antar budaya. Next. Lalu di poin C ini ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang dimana ini distribusi kesejahteraan itu masih belum rata di Indonesia. Dan ini tuh bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial. Lalu di poin D ada korupsi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang dimana praktik korupsi ini benar-benar menghambatnya terwujudnya keadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada nilai demokrasi Pancasila. Lalu di poin terakhir ada kurangnya pemahaman dan pengalaman Pancasila, yang dimana Pancasila sendiri ini sering hanya dihafalkan, namun tidak untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Dan perlu adanya penguatan kembali pendidikan karakter berbasis Pancasila. Mungkin sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu mendapatkan pada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana kita akan menelaah lebih lanjut esensi Pancasila. Hakikat Pancasila adalah 5 nilai fundamental yang menjadi kompas moral dan jiwa bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar lambang, melainkan moral blueprint yang membentuk jati diri dan menjadi perekat bagi keberagaman bangsa. These 5 values juga berfungsi sebagai landasan bagi setiap policy and action, baik di tingkat individu maupun negara. Dengan memahami esensinya, kita dapat menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang just and civilized. Next. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila itu mempunyai 5 sila dasar, dan di setiap silanya mempunyai makna yang mendalam dan juga saling terhubung. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah fondasi spiritual kita. Bukan tentang satu agama, tapi tentang pengakuan bahwa hidup kita terikat pada nilai-nilai ketuhanan. Ini juga mengajarkan tentang toleransi, harmoni, dan rasa hormat yang mendalam terhadap keberagaman dan keyakinan. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah pengingat bahwa setiap manusia itu berharga. Sila ini menolak perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Dan esensinya adalah menjunjung tinggi martabat, empati, dan keadilan untuk semua tanpa memandang latar belakang. Next. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Inti dari sila ini adalah kebersamaan. Meski kita datang dari berbagai suku, budaya, pulau, Pancasila tetap menyatukan kita dalam satu rumah yang kita sebut bersama Indonesia. Ini adalah komitmen untuk menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah esensi demokrasi kita. Kekuasaan ada di tangan rakyat dan keputusan diambil melalui dialog dan bukan paksaan. Ini juga adalah pengingat bahwa suara setiap orang penting. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini adalah janji untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan setara. Ini bukan hanya tentang pembagian kekayaan, tapi juga tentang memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk maju dan menikmati hasil pembangunan. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan materi tentang urgensi Pancasila. Pancasila ini penting karena menjadi identitas dan jati diri bangsa, pembeda Indonesia dari negara lain. Ia juga berfungsi sebagai landasan bernegara, memastikan hukum dan kebijakan berjalan dengan adil.
Nilai Pancasila menjadi pedoman dan moral agar masyarakat hidup dengan rukun, serta sebagai benteng ideologi dari pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Selain itu, Pancasila juga memberi arah untuk pembangunan nasional agar kemajuan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat adil, manusiawi, dan juga berkeadilan sosial. Oke, baik, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat berawal dari perenungan para ahli pendiri bangsa tentang dasar filosofis negara atau filosofis Grundzüge dan pandangan hidup bangsa. Dalam dunia akademis, filsafat Pancasila dipahami melalui dua pendekatan, yaitu genetivus objektivus yang menempatkan Pancasila sebagai objek kajian filsafat lain, dan genetivus subjektivus yang menempatkannya sebagai subjek yang dapat mengkaji filsafat lain. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman tentang Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk memberikan pertanggungjawaban rasional atas sila-sila sebagai prinsip politik, menjabarkan secara operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka ruang dialog dengan berbagai perspektif, serta menjadi kerangka evaluasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman filosofis yang hidup dan relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada kelompok 5 atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah dipresentasikan dapat memberikan manfaat, wawasan baru, serta menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dengan berakhirnya presentasi, maka berakhir pula sesi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, coba cek feed dah, Jo.